Oke guys, selamat datang di channel aku, HZAV Channel. Ya, jadi aku di sini mau mengucapkan terima kasih buat yang udah selalu nonton video-video dari aku dan mau mengucapkan terima kasih buat yang udah subscribe ya. Untuk yang belum subscribe, di-subscribe dulu ya. Biar nggak ketinggalan video-video dari aku berikutnya. Oke, jadi di video kali ini aku mau bahas partai dari Saparmirat versus Pragnananda ya, yang terjadi di Asia kontinental tahun 2002 ini ya, sedang berlangsung. Ini ronde pertama antara Saparmirat Atabayev versus Pragnananda. Oke, di sini Saparmirat memegang putih dan Pragnananda memegang buah hitam ya. Langsung aja ke videonya. Di sini Saparmirat melangkah E4, dibalas Pragnananda C5, lalu kuda F3, dibalas Pragnananda kuda C6, D4, CX D4. Ya, ini di sini awalannya sudah terlihat ya, mereka memainkan Sisilia ya, tapi belum jelas variasi yang digunakan. Lanjut, putih memakan kuda ya, kuda X D4, lalu hitam melangkah kuda F6. Jawaban putih kuda C3, jawaban hitam D6. Selanjutnya jawaban putih adalah mengancam kuda ya, dengan langkah gajah G5, dan dijawab oleh Pragnananda adalah E6 ya. Lalu putih menjawabnya dengan menteri D2 ya. Memang ciri khas seperti ini. Sepertinya ini putih akan melakukan rokade panjang ya. Selanjutnya Pragnananda melangkah A6 untuk mengantisipasi kuda ke B5. Dan putih rokade panjang, benar saja. Selanjutnya gajah D7, F3, gajah E7, G4. Ya, ini Sisilia yang dimainkan yaitu variasi Rauser ya. Selanjutnya jawaban hitam adalah langsung mendobrak ke H5 ya. Dia tidak melakukan rokade karena mungkin dia lebih menyukai variasi ini ya, lebih ingin bermain variasi ini di pertandingan ini. Ya, dan catatan jika hitam bermain Sisilia tidak mau rokade, itu harus hati-hati ya, karena raja berada di tengah itu sangat rawan ya. Kalau bisa, kalau tidak mau rokade, meminta peraduan menteri kepada putih ya, seperti itu, biar posisinya lebih balance atau seimbang ya. Lalu jawaban putih adalah memakannya dan dimakan oleh kuda, oleh Pragnananda, dan putih memakan kuda hitam, dimakan balik oleh gajah. Ya, ini terjadi banyak peraduan ya. Lalu ya makan seperti itu ya. Untuk sementara ini putih unggul satu pion, tapi tidak akan lama ya unggul satu pionnya, karena di sini ada langkah kuda G3 dari Pragnananda. Di sini kuda tidak bisa dimakan oleh pion ya, karena nanti bentengnya gratis, itu benteng lagi diancam. Dan jawaban putih adalah ya menggeser benteng, mengancam balik kuda. Selanjutnya jawaban Pragnananda tentunya memakan gajah ya, karena kuda tersebut kalau kembali ke H5 itu pion hitam akan kena ya. Di sini jawaban putih tentunya makan kuda tersebut. Lalu di sini Pragnananda melangkahkan ya benteng melangkah ke H2. Ya, di partai kali ini yang saya tangkap atau yang saya lihat,
permainan Sisilia ya dari kedua belah pihak tidak terlalu agresif ya, karena banyak terjadi pertukaran perwira ya tadi di awal, yang menyebabkan semakin sedikitnya perwira dan menuju ke endgame seperti itu. Sepertinya akan bermain di endgame karena terlihat agak kurang agresif ya. Biasanya kalau Sisilia itu di middle aja udah agresif gitu ya, banyak komplikasi. Tetapi di sini tidak terlalu banyak komplikasi ya. Selanjutnya yang dilakukan putih adalah mengajak peraduan benteng ke D2. Di sini Pragnananda tidak mau ya, dia pindah ke H3 bentengnya. Lalu benteng ke G2 mengancam pion di G7 ya. Pragnananda memajukan pionnya ke G6. Lalu raja maju dan benar saja ini sepertinya akan sudah memasuki endgame ya. Raja sudah membantu dan raja pun maju. Terus memajukan raja dan Pragnananda melangkahkan pion B5. Selanjutnya di sini jawaban putih adalah A3 dan dijawab dibalas oleh Pragnananda dengan benteng C8 ya, dengan tujuan jika kuda pergi dia akan membidik pion di C2 ya, karena udah endgame pasti satu pion pun berharga sekali ya. Selanjutnya jawaban putih yaitu kuda mundur ke E2 ya. Dan di sini jawaban Pragnananda adalah maju pion ke E5 ya. Ini dilakukan agar menghalangi langkah kuda agar dia tidak bisa ke F4 maupun ke D4 ya. Selanjutnya jawaban putih adalah dengan mengancam pion ya, melangkahkan benteng G5 itu. Selanjutnya dijawab oleh Pragnananda dengan langkah maju raja ke F6 ya, melindungi pion sekaligus mengancam benteng. Oke, selanjutnya langkah putih adalah mundur kembali bentengnya ke G2. Pragnananda mendobelkan bentengnya di H8 ya. Lalu jawaban putih yaitu mengincar lajur yang kosong ya. Dia menguasai lajur D. Lalu raja bergeser ke E6 ya, untuk menghindari skak gajah ya. Ada ancaman skak gajah di D6 itu ya, makanya raja bergeser ke E6 agar tidak terjadi hal itu. Lalu selanjutnya di sini putih melangkah kuda mundur ya, dengan tujuan nantinya bisa saja loncat kudanya ke D3 maupun ke B3 ya. Selanjutnya di sini hitam mengajak peraduan benteng dan putih tidak mau memakan duluan ya. Di sini hitam makan, dibalas oleh putih. Di sini Pragnananda melangkahkan benteng H6. Selanjutnya putih melangkah kuda D3 mengancam pion ya. Seandainya raja pergi maka pionnya akan kena oleh kuda ya. Selanjutnya di sini hitam menjawab A5. Lalu putih skak seperti ini dan Pragnananda menjawab dengan mundur raja. Mundur ke E7 ya rajanya. Selanjutnya jawaban putih adalah mengancam pion balik lagi ke D3 dan jawaban Pragnananda adalah maju kembali raja seperti itu ya. Lalu skak lagi mendekat. Sekarang rajanya mendekat ya ke D6. Kalau tadi mundur ke E7, sekarang rajanya mendekat mengancam kuda ya. Lalu di sini kuda mengancam pion ya, mundur ke B3 untuk mengancam pion di A5. Selanjutnya jawaban hitam adalah tentu mengancam kuda ya, memajukan pionnya ke A4. Di sini jawaban putih adalah skak seperti itu. Dan Pragnananda mundur ke E7 rajanya, lalu putih membalasnya dengan mengancam gajah dengan melangkahkan kuda A5. Di sini gajah harus pergi ya. Ya, gajah mundur ke D7 ya. Dilanjut dengan langkah putih yaitu mendobrak pion dengan melangkahkan C4 dan ya
Pragnananda tidak mau makan duluan ya, dia malah memperkuat pion E dengan melangkahkan F6 ya. Lalu di sini pion tidak dimakankan tetapi dimajukan ya. Putih mencoba untuk promosi ya. Selanjutnya di sini jawaban hitam adalah mundur benteng ya. Tentunya untuk membantu ya agar pion tidak jadi promosi. Benteng mundur ke H8 ya. Lalu jawaban putih adalah mengancam gajah. Gajah maju ke E6. Di sini pion terus maju dengan lancar ya pion maju ke C7. Selanjutnya jawaban hitam adalah gajah mundur lagi ke D7 ya. Lalu di sini benteng ke C2 untuk mengawal pionnya. Selanjutnya Pragnananda bertahan ya, dia menyimpan bentengnya di C3 untuk menghalangi putih ya. Selanjutnya kuda C6 skak, raja mendekat, kuda berada di D8 ya. Di sini gajah mundur untuk mengawal pion di G6 ya. Lalu di sini skak kembali, raja mundur ke D7, skak, raja makan pion ya. Akhirnya pion itu tidak jadi promosi ya, karena kena oleh raja. Lalu di sini skak ditutup oleh gajah, lalu kudanya mundur, raja bergeser dan benteng menduduki lajur H ya, dia menguasai lajur H yang kosong itu. Selanjutnya hitam, raja maju ke E6 ya. Jawaban putih adalah benteng H6 mengancam pion ya. Lalu dibela oleh benteng ke G8 dan jawaban putih adalah raja D3. Ini partai yang sangat ketat sekali ya. Dari kedua belah pihak memainkan perwira-perwira dan pion dengan sangat hati-hati ya. Selanjutnya di sini jawaban hitam adalah F5. Dia ingin mendobrak pionnya itu, lalu dimakan oleh raja. Tentunya tidak bisa oleh pion karena terkena pining, ada benteng di H6 ya. Selanjutnya raja bergeser untuk membela pion yang sedang diancam oleh gajah. Lalu hitam menjawab dengan benteng F8 ya, dengan tujuan mengintip pion yang berada di F3, mengancam 2 kali ya, dengan oleh gajah dan oleh benteng. Selanjutnya jawaban putih adalah benteng H7 ya, dan raja mundur ke E6. Terjadilah ancaman 2 kali dari benteng dan gajah ke pion F3. Selanjutnya di sini maju kuda ke E4 ya, dan di sini dimakan saja oleh gajah, dimakan kembali oleh pion. Maju pion ke B4 dan jawaban putih adalah tidak dimakankan ya, karena kalau dimakankan nanti pion putih jadi bertumpuk ya. Di sini putih memajukan pionnya ke A4 dan kembali ada niat jahat. Yaitu niat untuk promosi ya, tentunya promosi ke A8. Dilanjut dengan jawaban hitam, benteng bergeser ke A8 untuk menjaga ya dan mengancam pion putih. Lalu benteng ke B7 untuk mengancam pion hitam, dan di sini kedua belah pihak menyatakan remis ya atau draw. Karena memang dilihat dari posisinya sama-sama 3 pion dan 1 benteng, itu sepertinya akan draw ya, meskipun Pragnananda nantinya bisa memakan pion bisa makan pion A4. Nah, tapi di sini ada putih bisa melakukan berbagai cara ya untuk mendapatkan pion kembali atau menghadang pion bebasnya. Pokoknya masih banyak cara. Di sini kedua belah pihak menyatakan draw. Oke guys, seperti itu akhir cerita atau akhir pembahasan dari partai yang cukup
apik dan sengit ini. Segitu dulu video di hari ini ya. Semoga bermanfaat. Kalau ada komentar atau masukan bisa ditulis saja di kolom komentar. Dan yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Terima kasih. Bye-bye.